マイドの半蔵ゲローマジー俺は地獄からお前を殺しに蘇った今俺はスコーピオンだAwal kisah adalah flashback ke masa lalu saat Bi-Han, Sub-Zero, membantai keluarga Hanzo Hasashi, Scorpion, di tahun 1614 atas nama dendam klan Lin Kuei. Semua anggota keluarga Hanzo tewas dibantai Bi-Han, termasuk Hanzo, yang berakhir di ujung belati kunai miliknya sendiri, kecuali seorang anak bayi perempuan yang sempat disembunyikan di dalam kotak oleh istri Hanzo. Bayi tersebut akhirnya diambil oleh Lord Raiden dan dibesarkannya hingga terus berketurunan mewarisi darah sang ninja api, Hanzo Hasashi. Masuk ke masa kini menggambarkan kehidupan Choleong yang mencari nafkah dengan menjadi petarung MMA. Cholo selalu kalah di arena adu jotos hingga dijuluki samsak tinju oleh penjaga arena pertandingan. Saat akan pulang dari arena pertandingan, Cholo diajak bicara oleh Jack, salah satu warrior Mortal Kombat yang sedang mencari orang-orang yang memiliki tato naga. Jax mengikuti Cholo hingga di lokasi keluarga kecil itu makan malam di sebuah restoran. Di alam Outworld, Sub-Zero mendapat perintah dari ketua geng warrior Outworld, Shang Tsung, untuk menghabisi keturunan Hanzo Hasashi yang ternyata gagal dihabisinya berabad-abad silam. Pendekar pengendali es itu kemudian turun ke bumi, memburu Choleong yang merupakan keturunan Hanzo Hasashi. Chole tidak menyadari bahwa ia ditakdirkan menjadi seorang pendekar Mortal Kombat pembela bumi, Artraum. Jax yang sedang mengawasi mereka berusaha melindungi keluarga Chole. Jax memutuskan bertarung melawan Sub-Zero. Jax menyuruh Chole lari dengan mobilnya, seraya menitip pesan agar Cholo mencari temannya yang bernama Sonya Blade untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi dan mengapa ada monster ninja es yang memburunya. Pertarungan Jax versus Sub-Zero itu pada akhirnya menjadi bencana Jax karena ia kehilangan kedua lengannya setelah dibekukan lalu dihancurkan oleh Sub-Zero. Beralih ke alam Outworld, di mana Milena mengabarkan pada Shang Tsung bahwa Sub-Zero telah berhasil membunuh salah satu pejuang bumi, yaitu Jax. Padahal Jax tidak benar-benar mati. Shang Tsung marah karena dia tahu bahwa keturunan Hanzo Hasashi yang diramalkan akan menghentikan mereka untuk memenangkan turnamen Mortal Kombat ke-10 gagal dibunuh. Padahal turnamen ke-10 itu menjadi penentu bahwa Outworld berhak menjajah seluruh penduduk bumi jika berhasil memenangkannya. Sebagaimana mereka pernah berhasil menjajah planet lain yang damai karena berhasil membunuh semua petarungnya hingga 10 kali turnamen. Karena itu, Shang Tsung memutuskan untuk tidak perlu menunggu turnamen resmi Mortal Kombat digelar. Para berdebah Outworld akan menghabisi semua petarung Artraum sebelum mereka siap. Dengan begitu Artraum akan dinyatakan otomatis kalah jika tidak ada lagi pejuang yang tersisa untuk bertarung di turnamen Mortal Kombat. Choleong menemui Sonya Blade di persembunyiannya atas saran dari Jax, di mana dia bertemu juga dengan Kano yang diikat oleh Sonya. Kano adalah kriminal yang secara kebetulan menerima warisan tato naga dari orang yang berhasil dia bunuh dalam aksi kriminalnya. Sonya menceritakan pada Choleong mengenai turnamen hidup mati bernama Mortal Kombat yang menjadi penentu nasib bumi. Sonya menjelaskan bahwa tato naga yang ada di dada Chole bukanlah tanda lahir, tapi itu merupakan undangan atau stempel bahwa dia adalah pendekar Artraum. Seekor makhluk monster kadal, reptile, mendatangi persembunyian Sonya Blade tersebut hingga terjadi pertarungan tak seimbang, karena sang monster memiliki ilmu halimun alias tak terlihat mata. Hawa panas dari mulut si kadal reptile melelehkan besi di sekitarnya, hingga itu dijadikan kesempatan oleh Kano untuk melepaskan diri dari borgol yang mengikatnya. Setelah Kano terlepas, dia berhasil membunuh makhluk kadal itu dengan mengambil paksa jantungnya. Kano mengetahui lokasi kuil Raiden di mana para pejuang Artraum berkumpul. Dia menjadikan itu sebagai pernyataan bahwa dia bisa berguna, tapi harus dengan imbalan tinggi. Sonya menawarkan janji uang $2 juta pada Kano jika dia mau mengantar mereka ke kuil itu. Tapi Kano menaikkan harga jadi $3 juta. Sonya langsung menyetujuinya dengan syarat Kano menyediakan transportasi pesawat dari temannya. Choleong, Sonya, dan Kano pergi ke kuil Raiden, tempat berlatih para pendekar Mortal Kombat yang membela bumi, Artraum. Mereka disambut oleh Liu Kang dan di sana mereka juga bertemu Kung Lao dan Raiden. Lord Raiden menceritakan pada Choleong tentang kisah Hanzo Hasashi yang merupakan kakek buyutnya. Tato naga yang dikira tanda lahir di dada Chole merupakan warisan dari Hanzo yang telah mati dibunuh Bi-Han, Sub-Zero, berabad-abad silam.
Choleong dan Kano dilatih untuk mendapatkan arcana mereka masing-masing, yaitu kekuatan super andalan petarung Mortal Kombat. Kano berhasil menemukan kekuatan berupa laser merah dari mata kanannya yang dipicu amarah Kano saat dibully oleh Kung Lao dan Liu Kang di jamuan makan malam. Sedangkan Choleong dianggap gagal dan dikirim kembali ke keluarganya oleh Lord Raiden. Shang Tsung dan para championnya mendatangi kuil Raiden untuk segera menghabisi semua ksatria bumi. Namun Lord Raiden memasang pagar gaib yang tidak bisa ditembus pihak Outworld. Kabal merayu Kano untuk bergabung menjadi bagian dari Warrior Outworld agar Kano mengkhianati teman-teman Artrealm-nya dengan membuka pagar gaib. Trik licik itu berhasil, karena Kano yang tamak berhasil digoda hanya dengan janji kenikmatan dunia. Padahal dunia akan dijajah Outworld jika mereka menang. Terjadilah pertempuran para Warrior Outworld versus Artrealm di kuil Raiden. Kung Lao versus Nitara dan Shang Tsung, Liu Kang versus Kabal, Mileena versus Sonya Blade, dan Jax versus Rico. Nitara, si wanita kelelawar, mati terbelah oleh topi gergaji milik Kung Lao, dan Kung Lao mati dihisap jiwanya oleh Shang Tsung. Dalam pertarungan itu, Jax dikalahkan oleh Jenderal Rico hingga jatuh di dekat Sonya, yang juga pingsan setelah dihajar oleh Mileena dan dicolok luka bahunya oleh Kano. Raksasa bertangan 4 Goro diutus untuk mendatangi Choleong di rumahnya, lalu terjadi pertarungan. Dan akhirnya Choleong mendapatkan arcananya berupa zirah berwarna emas dan sepasang tonfa. Seperti pentungan hansip yang seperti pedang pada sisi luarnya, Choleong berhasil membunuh Goro dengan jurus fatality pentungan hansipnya yang membelah perut dan ditusukkan ke mata sang pangeran Outworld. Kemudian Chole dibawa bergabung dengan para ksatria Artrealm di kuil Raiden. Setelah Kung Lao disedot jiwanya oleh Shang Tsung hingga tinggal tengkorak, semua ksatria Artrealm dilarikan oleh Lord Raiden ke Void, tempat di antara bumi dan Outworld yang tidak bisa didatangi Gen Outworld. Di sana Chole menyampaikan idenya untuk meladeni tantangan Shang Tsung dengan melakukan duel 1 lawan 1 versus tiap ksatria Outworld. Mereka memilih lawan masing-masing lalu dikirim ke tiap lawannya dengan bantuan Lord Raiden memindahkan orang ke tempat-tempat berbeda. Pertarungan yang fair terjadi, di mana Liu Kang menghabisi Kabal dengan fatality jurus naga apinya. Sonya Blade berhasil membunuh Kano yang artinya ia mewarisi tato naga milik Kano dan segera mendapatkan arkananya. Chole bertarung dengan si ular betina dan hampir kalah, namun Sonya Blade datang membantu dan langsung membolongi perut Mileena dengan fatality jurus geleng-geleng mautnya. Jax berhasil membunuh Rico dengan fatality tempelengan api kedua lengan supernya hingga kepala musuhnya pecah dan hilang. Sub-Zero menangkap anak dan istri Choleong dan membawanya ke suatu tempat seperti bekas pabrik lalu membekukan keduanya. Si pendekar es yang diperankan Joe Taslim tersebut lalu mengundang Choleong ke tempat itu melalui alat transportasi asap hitam milik Gen Outworld. Sub-Zero ingin mengulangi aksi sadisnya menghabisi keturunan Hanzo Hasashi. Terjadi pertarungan Chole versus Sub-Zero, di mana Chole yang membawa belati kunai milik Hanzo Hasashi berhasil membuka kunci yang membelenggu Hanzo di alam neraka Netherrealm. Karena belati tersebut terkena adalah Chole yang merupakan keturunan Hanzo Hasashi yang sudah menjadi champion bangkit dari Netherrealm dan langsung menikamkan belati kunai dari neraka ke belakang Sub-Zero yang sedang bergelut dengan Choleong. Seraya mengucapkan kata-kata ikoniknya Get Over Her, Scorpion menarik Sub-Zero. Pertarungan pamungkas antara Sub-Zero versus Scorpion pun terjadi berbagai jurus andalan keduanya. Selanjutnya pertarungan itu menjadi pengeroyokan Sub-Zero oleh Choleong dan kakek buyutnya, Hanzo Hasashi aka Scorpion. Sub-Zero berhasil membekukan Scorpion hingga pendekar dari neraka itu tak berkutik. Pertarungan duel lalu terjadi antara si Sub-Zero versus Chole muda. Chole berhasil menikam perut Sub-Zero dengan tonfa pentungan hansipnya. Namun itu bukan fatalit. Dengan mudah Scorpion melelehkan es yang membekukannya, lalu kembali memasuki arena pertarungan setelah menyelamatkan anak dan istri Choleong terlebih dahulu. Scorpion akhirnya berhasil menghentikan Sub-Zero dengan jurus fatality berupa semburan api neraka dari mulutnya. Dinginnya tubuh Sub-Zero tak mampu menahan panas api neraka tersebut hingga hangus seperti burung kutilang yang dipanggang. Dengan tumbangnya Sub-Zero, berakhirlah seluruh rangkaian pertarungan sadis dan penuh aksi keren para aktor yang memerankan tokoh-tokoh pendekar Mortal Kombat 2021 ini. Selanjutnya Shang Tsung mendatangi Gen Artrealm yang sedang berbahagia karena berhasil menghabisi semua pendekar berwatak jahat milik Outworld. Shang Tsung ngobrol dengan Lord Raiden sebagai penutup pertempuran di luar turnamen resmi tersebut. Dia mengakui kekalahannya, namun berjanji akan membalas dengan lebih keras. Shang Tsung mengambil kembali tubuh Sub-Zero dengan asap hitamnya, yang menjadi clue bahwa Sub-Zero belum mati atau akan dibangkitkan lagi oleh penyihir Shang Tsung.
Shang Tsung berkata semua ksatrianya telah dikalahkan, namun akan selalu ada yang menggantikan mereka. Dia berjanji jika tiba masanya untuk kembali, dia tidak akan hanya membawa beberapa orang, tapi akan membawa pasukan besar. Saat terus mengoceh dengan berapi-api, Lord Raiden muak mendengarnya, lalu dia libas dengan petirnya untuk mengusir si penyihir kembali ke Outworld. Lord Raiden menutup pertarungan liar di luar turnamen resmi Mortal Kombat tersebut. Dia berkata, "For now, we are victorious." Raiden mengabarkan bahwa dia akan menghadirkan pendekar baru untuk mempersiapkan turnamen resmi Mortal Kombat. Di adegan penutup, Chole kembali ke tempat dia sering bertarung untuk jadi bulan-bulanan lawan. Bukan untuk bertarung lagi, tapi hanya untuk mengemasi barang-barangnya dan pamitan pada pemilik tempat itu bahwa dia mengundurkan diri dari sana. Saat ditanya, penjaga tempat itu masih dengan nada meremehkan, mencari apa dia ke Hollywood. Chole menjawab singkat bahwa dia bukan mencari apa, tapi mencari siapa. Lalu kamera fokus pada poster di dinding yang bertuliskan nama John Kichaga, salah satu pendekar Arthur. Di kisah-kisah Mortal Kombat sebelumnya, John Kichaga adalah aktor superstar Hollywood yang terkenal nyentrik dan besar mulut. Nah, itu dia pembahasan alur cerita film Mortal Kombat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video. Peace out and bye-bye.